dari kenistaan, dari kemungkaran yang dilakukan oleh orang Yahudi dan pemakan babi pada zamannya. Nauzubillahi min zalik. Gitu ya. Baik, baik. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Unirfa. Artinya, apakah Anda yakin Isa Al-Masih itu adalah penyelamat untuk akhir zaman? Begitu, Bukan Unirfa. penyelamat untuk akhir zaman. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah seorang rasul yang membawa risalah kerasulan di zamannya dan sudah pasti masuk surga. Padahal Yesus Baik, berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Begitu, brotherku. Baik, Unirifa 11, terima kasih. Nah, artinya di sana di semua penjelasan saudara Unirifa mengatakan bahwasannya Isa Al-Masih itu adalah memiliki tugas untuk membonoi Dajjal. Nah, artinya tanpa Dajjal ini dibonoi Isa Al-Masih, berarti keselamatan di akhir zaman itu tidak ada, ya toh? Nah, berarti artinya penyelamat terakhir Tuhankan itu tidak cacat. Bahkan yang kalian Tuhankan itu menghabisi yang kalian sembah setelah mengklaim bahwa Tuhan itu cacat. Dajjal itu kenapa diberitakan memiliki rupa yang cacat dengan matanya yang keluar seperti anggur busuk? Kenapa coba? Sebagai orang yang berakal sehat, kami umat Islam paham bahwa umat Kristen nanti akan menyembah kepada makhluk ini. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Datuk, Bang Beni, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rom Ustadz Abuya. Bagaimana berjalannya diskusi dan debat ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Yang mana biasanya jika salah satu oknum tidak sanggup menjawab, ia akan tantrum dan emosi bahkan sampai menghujat pribadi dan ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dari kenistaan, dari kemungkaran yang dilakukan oleh orang Yahudi dan pemakan babi pada zamannya. Nauzubillahi min zalik. Gitu ya. Baik, baik. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Unirfa. Artinya, apakah Anda yakin Isa Al-Masih itu adalah penyelamat untuk akhir zaman? Begitu, Bukan Unirfa. penyelamat untuk akhir zaman. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah seorang rasul yang membawa risalah kerasulan di zamannya yang ditolak oleh orang-orang yang dari kaum Bani Israel dan pemakan babi, penyembah berhala, bahkan dihina dan dinistakan. Maka ketika diangkat
sebenarnya risalah atau kerasulannya sudah disampaikan pada waktu itu walaupun ditolak, tetapi beliau masih memiliki tugas, tapi bukan menyampaikan risalah, tapi menjadi orang yang menghabisi nyawa Dajjal. Kenapa? Karena memang itu tugas dari Allah. Misi kerasulannya sudah selesai, tapi tugasnya sebagai ciptaan Allah belum selesai. Ketika dia hadir kembali, tidak menjadi rasul, tidak membawa risalah, tapi hadir sebagai umatnya Muhammad ibnu Abdullah. Bahkan beliau ketika sholat pun menurut riwayat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau tidak menjadi imam tetapi menjadi makmum mengikuti syariat Nabi Muhammad ibnu Abdullah. Beliau datang untuk menghabisi Dajjal, mematahkan salib, menghabisi makanan kalian, dan juga berterus terang atas apa yang kalian salah pahami. Dalilnya ada dalam riwayat hadis kedatangan Isa Al-Masih putra Maryam yang kedua kalinya. Itulah beliau dengan tugasnya sebagai makhluk Allah, bukan menjadi rasul, karena kerasulannya telah beliau sampaikan dan ditolak oleh orang zaman dulu, walaupun ada sebagian kecil yang menerima, yaitu Hawariyun yang adalah muslim. Maka kalau Anda bilang dia juru selamat atau membawa keselamatan di akhir, oh tidak. Yang menjadi juru selamat setelah kematian seluruh makhluk hanya satu nama, karena bahkan Ibrahim alaihissalam pun tak mampu memberikan syafaat karena bicara nafsi-nafsi, ya. Tidak ada nabi yang bicara ummati kecuali Muhammad ibnu Abdullah. Bahkan Isa Al-Masih putra Maryam pun mengatakan nafsi-nafsi. Musa pun berkata nafsi-nafsi. Mereka adalah orang yang hanya sedang memikirkan dosanya kepada Allah menurut mereka, padahal mereka kesalahannya bukan kesalahan yang masuk ke dalam kategori dosa, karena saking mereka adalah manusia mulia, mereka renungkan apa yang pernah Allah tegur terhadap mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah berbohong untuk kebaikan umat pada waktu itu, mengatakan yang menghancurkan berhala yang kecil adalah berhala besar, tapi dia merenungkan kesalahan itu. Sebagaimana Nabi Musa pernah membunuh nyawa orang, dia merenungkan masalah itu. Sebagaimana Nabi Isa Al-Masih putra Maryam tak mampu memberikan syafaat, hanya satu manusia mulia yang mampu memberikan syafaat nanti di yaumil hisab, braderku, yang diberikan telaga Al-Kautsar, di mana dia akan dimampukan oleh Allah mengeluarkan umatnya yang bahkan kebaikan di kolbunya hanya sebesar biji zarah, tetapi mengutarakan bahwa la ilaha illallah, yaitu Muhammad ibnu Abdullah, satu-satunya makhluk Allah yang dimampukan mengeluarkan umat dari neraka. Bahkan Tuhan Anda pun tak mampu keluarkan umatnya dari neraka jahanam. Dialah penyelamat, dialah yang layak dikatakan juru selamat, bukan Yesus yang diklaim sebagai juru selamat tapi tak mampu menyelamatkan dirinya dari hantaman orang Yunani dan hantaman orang Yahudi, bahkan tak mampu menyelamatkan dirinya dari fitnah kaum Kristen yang mengatakan dia terkutuk di tiang salib. Ya, inilah esensi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, bahwa Muhammad ibnu Abdullah sebagai penghulu para nabi yang tidak mau dibandingkan dengan nabi lainnya, sebagai bentuk akhlaknya terpuji, bahwa beliau yang akan menyelamatkan manusia di yaumil hisab, di mana harta dan anakmu tak ada gunanya bagimu lagi, tapi yang berguna bagimu adalah amalan solehmu dan juga salawatmu kepada baginda yang akan menjadi syafaat buat kalian nanti. Tapi maaf, itu berlaku hanya untuk orang yang mengatakan la ilaha illallah, bukan penyembah berhala. Inilah ajaran Islam. Kami tidak perlu berbangga diri jadi umat Islam. Kami tidak perlu mengklaim bahwa kami pasti masuk surga. Allah menjamin surga bagi kami. Nabi Muhammad menjamin kullu ummatin yadkhulul jannah, kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Nabi kami menjamin kami masuk surga, tapi kami tidak mau sombong dan sok kepedean. Kenapa? Ketika Allah dan Rasul menjamin bahwa kami pasti masuk surga, tapi kami tak mampu menjamin diri kami mampu ikuti kriteria masuk surga itu, yaitu beriman dan beramal soleh, maka kami tidak mampu berlaku sombong, brother, seperti kalian yang mengaku anak Tuhan padahal bukan anak Tuhan, tapi ngaku-ngaku anak Tuhan, kecuali ada SK-nya, nggak apa-apa.
Kalian Baik, mengklaim baik. kalian sudah pasti masuk surga. Padahal Yesus Baik, berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Begitu, brotherku. Baik, Uni Rifa 11, terima kasih. Nah, artinya di sana di semua penjelasan saudara Uni Rifa mengatakan bahwasannya Isa Al-Masih itu adalah memiliki tugas untuk membonoi Dajjal. Nah, artinya tanpa Dajjal ini dibonoi Isa Al-Masih, berarti keselamatan di akhir zaman itu tidak ada, iya toh? Nah, berarti artinya penyelamat terakhir semua umat manusia adalah Isa Al-Masih, iya toh? Bagaimana? Silakan. Coba bilang, apa-apaan ini kesimpulan yang aneh? Ketika kami umat Islam diberitakan bahwa akan muncul Dajjal, tanpa Nabi Isa pun kami bisa menyelamatkan diri. Dengan cara apa? Tauhid. Umat Islam ini adalah umat yang diberitakan, jangankan Tuhan cacat. Maaf. Jangankan Tuhan cacat, Tuhan berbentuk berkelamin saja kami tidak terima. Dengarkan baik-baik. Kami umat Islam ini tanpa Isa Al-Masih putra Maryam pun kami sudah diajarkan menolak Tuhan berbentuk. Dajjal akan muncul, ya. Orang-orang yang mengikuti Dajjal adalah orang yang akan menuhankan dia. Orang-orang yang rata-rata menuhankan Dajjal adalah orang-orang yang menerima Tuhan cacat. Karena Dajjal nanti diceritakan oleh Nabi kami memiliki rupa yang cacat. Sementara kalian menerima Tuhan bertangan bolong. Kalian menerima Tuhan kalian lambungnya pernah koyak. Maka sejatinya yang akan menuhankan Dajjal adalah kalian nanti. Kalian nanti. Dan Nabi Isa itu sebenarnya turun bukan hanya membunuh Dajjal untuk menyelamatkan orang supaya tak tersesat, tapi menunjukkan bahwa yang kalian tuhankan itu tidak cacat. Bahkan yang kalian tuhankan itu menghabisi yang kalian sembah setelah mengklaim bahwa Tuhan itu cacat. Dajjal itu kenapa diberitakan memiliki rupa yang cacat dengan matanya yang keluar seperti anggur busuk? Kenapa coba? Sebagai orang yang berakal sehat, kami umat Islam paham bahwa umat Kristen nanti akan menyembah kepada makhluk ini. Kenapa? Karena kalian yang mentoleransi Tuhan berupa cacat. Apa buktinya? Dengarkan para murtadin berkata, saya bertemu Yesus ketika di Ka'bah. Ketika itu saya lagi haji. Tiba-tiba dia meletakkan tangannya, cahaya lewat menembus tangannya, lubang di tangannya. Artinya kalian menerima Tuhan cacat. Artinya kalian menerima Tuhan yang memiliki kekurangan. Bahkan kalian menerima bahwa Tuhan itu bisa mati. Yang kalian inginkan kan jaminan keselamatan, kepastian surga walaupun tak berbuat baik. Maka Dajjal akan berikan itu. Kalian kan suka dengan Tuhan yang mampu menghidupkan manusia mati. Maka Dajjal nanti diberikan kemampuan oleh Allah menghidupkan orang mati. Bukankah kalian selama ini menuhankan Yesus dengan alasan dia mampu menghidupkan Lazarus? Maka ketika Dajjal nanti dimampukan oleh Allah mengembalikan mama kalian yang telah mati, kalian akan mencium pantat Dajjal itu. Karena kalian beralasan menuhankan menuhankan Yesus karena dia menghidupkan Lazarus. Ya, maka Baik. orang yang paling banyak menyembah kepada Dajjal adalah kalian. Baik. Kalian nanti, bukan kami. Apakah di ajaran Muslim itu tidak mengakui Isa Al-Masih itu punya tugas untuk membonai Dajjal? Apakah tanpa Pertanyaan Anda ini Isa, aneh. Pertanyaan Isa- yang aneh. Saya tidak ngerti apakah Anda pertanyaan ini. yakin? Apakah anda ini tidak meyakini bahwasannya Isa Al-Masih itu adalah yang memiliki tugas membonoi Dajjal di akhir zaman? Apakah Anda tidak meyakini itu? Saya rasa kalau kita sudah berdiskusi naik ke lantai 15, jangan turun nyungsep lagi ke lantai 1, brother. Ya,
Saya bahkan tidak membantah hadis tersebut tentang eskatologi atau ilmu yang mengkaji nubuatan akhir zaman bahwa Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal. Saya tidak membantah hadis itu. Pertanyaan Anda tidak relevan kecuali saya membantah hadis itu. Saya mengatakan tanpa Nabi Isa membunuh Dajjal pun umat Islam itu bisa selamat asal beriman dan beramal soleh. Membunuh Dajjal itu bukan menjadikan kami masuk surga, brother. Baik, Bukan. baik, Ini gimana ini diskusinya ini? Kok malah kok artinya? Artinya, maksudnya di Apaan sana ini diskusi begini? tanpa kehadiran Isa Al-Masih membunuh Dajjal, apakah seluruh umat manusia bisa terselamatkan? Bisa lah kalau yang beriman dan beramal soleh. Ini gimana nih orang nih? Seluruh umatnya Nabi Muhammad ibnu Abdullah asalkan beriman dan beramal soleh, jannah kata Allah. Dari mana? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Enggak ada kaitannya sama Dajjal. Semua umat yang beriman kepada Allah, bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah lainnya Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, mau dia orang beriman kalangan umatnya Muhammad ibnu Abdullah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa amila solihan, dan beramal soleh, maka balasannya dari Tuhan kami yaitu Allah. Baik, Apa baik, kaitannya sama Dajjal, brother? Boleh masuk dikit nggak? Izin. Silakan, Baik, Bang. Unarifah. Silakan, Boleh Bang masuk Helal. dikit Enggak, nggak? sebentar, izin. Bentar, gantian. Karena bentar, saya ini gantian. Anda sudah terlalu banyak. waktu Saya mau dikit aja. Waktu saya mau dikit. turun. Saya mau turun, Bentar, brother. dikit. Saya Iya, mau nggak apa-apa, Anda turun. turun aja. Jadi, Oke. iya, biarin Anda Terima turun kasih ya, aja. teman-teman. Iya, Terima kasih Anda turun. teman-teman buat Jadi semuanya. inilah yang saya Terima bilang kasih dengan logical penjelasannya. fallacy gitu loh. Ketika Isa ditakdirkan memiliki tugas membunuh musuh Allah yaitu Dajjal, lalu dia berasumsi kalau nggak ada Isa berarti manusia tersesat. Apakah ketika Musa ditakdirkan oleh Allah membunuh Firaun, lantas kalau Musa nggak membunuh Firaun, lantas manusia seluruh dunia jadi sesat? Apakah ketika Abraham ditakdirkan mengalahkan Nimrod, lalu kalau Abraham ternyata tidak mengalahkan Nimrod, lalu manusia seluruh dunia jadi tersesat? Inilah yang saya bilang dengan logical fallacy. Anda berpikirnya hanya setengah kurang seperempat. Ya, belajar lagi, Bang. Anda jadi bahan tertawaan di bawah. Saya aja kasihan loh lihat Anda ditertawakan di bawah itu, Bang. Kok Anda nggak kasihan sih sama diri Anda? Lanjut, teman-teman. Ada bisnis Bang Ben yang mungkin kita harus buat beberapa ke depan ini. Saya mau bisnis jual akal lah, per kilo gitu. Mungkin banyak yang mau beli kayaknya. Banyak yang nggak ada akal kayaknya. Sebenarnya ada Uni, ada akal. Cuma ketika mereka lewat depan rumah makan Padang itu udah dijual semua otaknya itu Uni. Makan lagi lah Mahal kalau otak gitu. mereka Uni kalau dibawa ke rumah makan Padang. Bukan cuma nggak pernah dipakai, bahkan belum di unboxing, masih fresh. Bayangin coba, mahal itu dijual ke rumah makan Padang. Saya mau mengajukan ke pemerintah kita ini Bang, untuk generasi ke depan ya, sebagai saya mau jadi ilmuwan nih. Saya minta kepada pemerintah yang atau donatur-donatur kaya, saya akan membuat program nanti dibantu sama Bang Helio juga sama Bang Datua dan Bang Dewa. Kami akan membuat sebuah program pemerintah yaitu menganalisis otaknya Oten. Jadi nanti kita akan perbandingkan buat Oten yang mau meninggoy kasih kabar ya biar kami beli otak kalian. Kami ingin membuat sebuah museum perbandingan otak Oten dan otak kera dan otak manusia. Nanti kan ada otaknya Einstein tuh. Nanti kita tahu nih otak Einstein begini. Otak Oten begini nih bentuk otak kalau nggak pernah dipakai itu gini bentukannya. Nah, kalau otak kera begini. Jadi itu nanti buat generasi ke depan, Bang. Ini bagus loh proyeknya loh. Buat yang mau mendanai saya tunggu ya donatur-donatur. Timnya nanti saya, Bang
Helel, Bang Dewa, Bang Datu. Kalau yang mau ikut silakan mendaftar dulu ya. Mohon ini program ini buat peradaban ya. Saya nggak mau rusak peradaban. Nanti kita akan mengkaji, menganalisis dan memberikan foto-foto urat sarafnya ada berapa, otak oten kira-kira apanya yang menjadikan otaknya berbeda dengan kera dan manusia normal gitu ya. Sehingga kita jadi tahu biar anak bangsa kita buatkan racikan dan ramuan minuman dan makannya supaya mereka bisa normal gitu. Jadi tidak kembali ke peradaban yang rusak negara kita. Buat donatur kaya ditunggu ya uangnya gitu untuk mendonasikan harta bendanya untuk penelitian ini. Nanti nama kami mudah-mudahan jadi scholar lah nanti insya Allah ini. Peneliti otak judulnya. Kita bekerja sama dengan neuroscience nanti ya insya Allah. Ya kami tunggu ya. Bawah ada yang ngaku mantan Kristen, dia minta naik. Yang di bawah ada yang Naikkan aja, naikkan. Yang Ritkola ini disapa dulu nih, Bang Datu. Ini ada Ritkola ini. Ritkola, selamat siang, selamat Pak Kristen. Ritkola, selamat siang, Islam Pak Kristen. Aduh. Saya dukung ya apa programnya Uniripa tadi itu mengenai sebuah lembaga research tentang otaknya monyet, otaknya oten. Ya, kita perbandingkan ya dengan otaknya Albert Einstein, kemudian biar kita bisa belajar bahwa beginilah kadarnya ternyata otaknya oten itu. Jadi sebuah research ya, saya dukung itu. Kalian di bawah tolong dukung ya. Tolong dukung di bawah ya. Yang di bawah tolong dong yang 1,7 didukung. Kami akan mengadakan sebuah research. Mungkin kalau ada sultan-sultan yang kepingin membiayai kami dalam rangka meresearch otak-otaknya oten, biar otak-otaknya tercerdaskan. Karena tidak mau dan tidak ingin Indonesia yang 280 juta ini terkontaminasi dengan otak-otak yang gini. Ya, buat yang di bawah, Ritkola, selamat siang, Islam apa Kristen? Ritkola, ya, yang buat di bawah ketik ya, dukung ya, support, mantap, setuju. Yang di bawah kita dukung. Ya, saya Uniriva, Bang Mahadewa ini sebagai ini nih, sebagai pengumpulnya. Bang Citalah Selawat bagian observasinya, saya bagian yang bawa-bawanya. Aduh kok gini, ada yang bilang loh Nirifa, yang di bawah ya, tadi saya diskusi sama Meme Bos, itu bahkan bilang Tuhan mereka bisa jadi ini Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. serius, tadi saya sama di Kemalnya siapa tadi itu, Kemalnya Api Sultan, Api Jambi, malam dia bilang kalau Tuhannya bisa jadi inilah penghinaan kalian terhadap Tuhan kalian. Saking tidak berharganya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang esensinya sangat mulia, bahkan bisa dideskripsikan bisa menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Mini. Bang Mini, waalaikumsalam. Ada saudara kita Kristen nggak di atas? Nggak ada. Ritkola ini siapa? Nggak ada ya? Ritkola nih? Depola. Nggak ada nih. Iya. Depola. Turunin aja moderator. Saya nggak moderator. Jadi ya Moderator, emang gitu Bang Dato. Jadi dogma kekristenan ini udah logical fallacy-nya udah akut gitu loh. Ya, Kronis, bukan logical, Iya. kronis. Udah Ya, akut ini udah. ada saudara Michael nih. Silakan. Michael, selamat malam. Selamat siang, Michael. Selamat siang. Anda berdiskusi atau bertanya atau gimana ini? Atau kita diskusi santai kita? Ya, kita diskusi santai aja ya. Ya, apa Ya, tuh ya? silakan Bang Helel, atau tentang apa kalau topik-topiknya yang bagus? Ada Bang Erwin, ada Nurifa, silakan. Ya. Oke ya, Konsep keselamatan atau gimana? Ketuhanan gimana? Oh ya, gini.
Ini saya tertarik dengan apa ya? Pembahasan terkait tadi apakah Oten setuju jika Kristus mati? Secara kemanusiaan, saya tidak setuju Yesus mati. Berarti Anda iblis. Berarti gini, meskipun saya tidak setuju Yesus mati, Yesus tetap berkata pada murid-muridnya bahwa anak manusia akan mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Pada saat dia di Galilea itu. Punya Petrus ya, yang tidak ingin bahwa Yesus itu, yang tidak ingin Yesus mati. Enggak, iya bahkan murid-muridnya pun berkata demikian. Berarti Anda pengikut iblis. Murid-murid Karena itu kata Yesus kepada Petrus, iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu tidak mengetahui. Jadi Anda pendukung Petrus, pendukung iblis kata Yesus. Oke, izin Gimana masuk nih? ini Michael, Bang Ya, Bang silakan. ini ya. Saya dengan Michael coba izin. Michael begini dekku, selamat datang kembali ya. Udah lama kita nggak jumpa ya. Ya, Berapa lama ini? Ya, ya lama kita jumpa ini sudah sekitar berapa ya? 4 bulan. Cukup ya? lama ya. Saya cukup Ya, menunggu brother Michael ini ya. Begini dekku, ada tema yang ingin saya bawa. Tadi sebenarnya kitab suci dan juga konsep ketuhanan atau bagaimana posisi Yesus. Dan Ya. tadi Anda sudah menyampaikan bahwa Anda tidak sepakat bahwa Tuhan itu mati. Begitu ya tadi ya. Ya, ya. Mungkin- Secara kemanusiaan begitu. Tapi Ya. pada akhirnya itu Sebentar, tetap sebentar. tergenapi. Belum. Jangan bawakan doktrin Nggak dulu. ada yang Saya mau setuju. ke tataran yang ini. Anda ini bicara barusan Ya. itu bahwa Tuhan tidak mati itu menggunakan doktrin agama, naluri sebagai manusia atau tekstual yang tertulis di kitab suci Anda, brother. Silakan. No. Jadi ada tekstualnya. Ini saya ngopi Oke. sebentar ya. Silakan. Oke. Silakan. Ya. Jadi Bang Datu, Michael ini salah satu ya saya respect ya karena beliau ini tidak menghujat, beliau berdiskusi. Lanjut. Saya belum Yes. melihat beliau ini pernah menghujat agama Islam. Seperti yang saya sudah katakan, keadilan itu berlaku dan kita diperintahkan untuk bersikap adil. Kalau mereka ini hanyalah orang-orang yang tersesat, ya kita membantu untuk meluruskan. Tapi kalau mereka penyesat, Oke, maka baik. nggak ada tempat buat mereka. Silakan, brother. Ya, oke ya. Jadi terdapat pada Matius 17 ayat 22 sampai 23. Nah, yang ke-23-nya itu ketika Yesus menyampaikan bahwa anak manusia itu akan mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, murid-murid pun menjadi sedih. Itu kuncinya. Artinya apa? Murid-murid bahkan sebetulnya secara manusiawi tidak setuju. Itu tekstualnya jelas loh itu di situ. Pada Matius 17, kemudian ayat 22 dan 23. Kemudian pada 23-nya, murid-murid pun menjadi sedih. Itu kuncinya. Bahkan murid-murid pun tidak setuju ketika Kristus itu akan mati. Gitu. Tapi di sisi lain, Kristus pula harus menggenapi perkataannya sendiri. Karena itu perkataannya sendiri itu yang di bagian ayatnya yang ke-22. Oke, sebentar, Oke. brother. Saya masuk sedikit Ya. saja biar kita tidak melebar dulu. Saya fokus di pada nubuatan Yesus bahwa dia akan mati. Itu kan Anda keyakinan Anda kan? Betul? Ya. Bukan Yesus Nah. sendiri yang mengatakan itu pada Matius 22. Iya, saya paham. Ya, kita buka Matius 20. Matius berapa? Matius 22 pasal 22 Matius 17 Matius 17 ya 22 dan 23. pasal 22 dan 23. Oke, kita buka dulu ya. Ya. Oke, saya bernarasi dulu sedikit. Mungkin Anda bisa paham nanti poinnya. Pertama ada keambiguan, brotherku ya. Kita lihat di sini. Matius 17 nomor 22 dan 23. Ini judulnya adalah pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus. Kita bacakan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Betul?
Betul ya? Betul. Ini Ya. tulisan tekstual dalam kitab Anda. Sekarang saya minta Anda buka Lukas 24 nomor 46. Silakan. Ya. Narasi itu sama persis, ya, narasi itu sama persis, tapi dalam perikop Lukas 24 ayat 46 ini ditegaskan bahwa Yesus mengutipkan kitab perjanjian lama. Yesus mengutipkan ada nubuatan dalam kitab para nabi, dalam kitab Ya. Taurat, dalam kitab Tanakh ya, Taurat, Neviim dan Yes. Neviim ya, dan juga Ketuvim, bahwa di situ Yesus mengatakan ada tertulis demikian bahwa dia akan mati dan bangkit dari ketiga. Betul? Silakan dibaca dulu baik-baik. Ya, betul. Oke. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kitab Anda tidak layak dikatakan suci karena terdistorsi oleh pandangan manusia, penambahan dan pengurangan ayat. Kenapa? Karena ketika kita baca secara baik dan benar Lukas 24:46, di situ bahkan Tuhan Anda sendiri, sembahan Anda sendiri mengatakan ada tertulis demikian bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Pertanyaan yang muncul adalah di manakah tertulisnya berada di dalam kitab Tanakh? Tulisan seperti yang dikutipkan oleh Yesus. Silahkan dicari tahu dulu, karena kalau tidak ada tertulis maka ada dua konsekuensi. Pertama, ada orang yang telah menuduh Yesus berbohong karena ayat itu tidak pernah ada dalam Tanakh, atau kedua ayatnya pernah ada tapi hilang. Ya, tapi ini harus berdasarkan ilmiah menjawabnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini membuktikan ada ayat yang ditambah, yang dikurangi, tambal sulam. Maka bagaimana mungkin kami umat Islam mendengarkan jawaban kalian yang disandarkan kepada sesuatu yang ambigu, yaitu tentang nubuatan bahwa dia mati dan bangkit di hari ketiga. Sementara itu tidak pernah ada tertulis seperti yang dia kutipkan. Semoga Anda paham maksud saya, dan silakan dicari dulu kutipan dari Lukas 24:46. Silakan. Ya. Sebetulnya saya punya apa ya? Punya data, cuman saya lupa itu di bagian mana. Jadi di Targum Yonatan pada Yesaya 53 itu dalam bahasa Ibrani semua itu. Jadi pada Yesaya 53 itu ayatnya di mana lupa saya juga. Sebentar Tapi pokoknya Michael, di situ Bang ada- Helel monitor. Ada Iya. Bang Helel, Bang paham Mesaya. poinnya kan? Iya, iya. Ambil Ada alih kata dulu Bang, Mesaya. aku mau ke toilet. pada Yesaya 53 itu kan ada Targum Yonatan, ya kan? Targum Yonatan itu punya Yonatan itu sangat bagus sekali kalau dibaca, tapi itu dalam ya bahasa Ibrani lah, saya juga kurang ngerti. Tapi di situ ada kata yang menekankan bahwa pada Yesaya 53 itu situ ada kata Mesaya di situ. Lalu bagaimana dengan pendapat Anda, Helal Ben Sahar? Silakan. Pertama di Lukas 46 yang tadi dikutip sama Uni, itu bicaranya di Torah, Neviim dan Ketuvim, bukan di Targum. Ya, Anda paham kan Iya, apa itu tapi Targum artinya? Targum, iya memang Targum itu kan merujuk pada kitab Torah, iya kan? Permasalahannya dalam Yesaya 53 sama sekali tidak ada kata Mesias atau Mosyiah. Karena Yesaya 53 itu tidak berbicara tentang Mosyiah atau Mesias. Yesaya 53 itu berbicara tentang penderitaan Bani Israel saat di pembuangan. Mungkin nanti Bang Dato bisa dibesarin, bisa bantu Ani buka ayatnya Bang Dato. Saya nggak pakai saya nggak pakai cuma satu device. Kemudian saya Oke. device saya. Oke, jadi kalau Masih kita di luar Datuk. ya, jadi kalau kita bahkan ketika kita runtut dari ayat 1, tidak ada satupun yang matching dengan Jesus. Misalnya nih ayat 5 yang paling sering dibawa teman-teman ya. Mau dibukakan apa, bro? Yesaya 53. Yesaya 53. Oke. Ya, dari ayat 1 nggak apa-apa, kita bahas satu-satu per ayat. Boleh. Oke, sebentar. Silakan Besarin. dilanjutkan diskusi.
Bang Benny aja, host. 53 ya? Iya. Besarin Bang Benny, host. Izin, host. Enggak, biar saya besarkan sendiri. Oh iya, oke, siap Bang. Oke, Boleh saya dari 53 ayat ya. 1. Kita lihat ya, karena ini salah satu ayat yang paling sering dibawa dan diklaim oleh teman-teman Kristen sebagai nubuatan Yesus. Padahal bukan. Ini ayat bukan, nggak ada hubungannya dengan kemesiahan. Sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, ini Yesaya 53. Ya, bisa dibacain dari ayat 1, Bang. Oke, baik. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, Stop. dan Ayat seperti 1. tunas Iya. dari Sebagai tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia Iya. dan rupawan, tidak sehingga Iya, kita satu-satu aja Bang, mengingatkannya. satu-satu aja. Satu-satu Oke, aja oke. Bang. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Yesus ini Tuhan atau bukan sih? Kalau ini menuju ke Yesus, tidak mungkin dikatakan sebagai taruh dia tumbuh di hadapan Tuhan. Tadi bicara bukan pada Tuhan. Ayat kedua Bang. Ayat kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, Oh, ayat ketiga dan berarti ayat sebagai ketiga. tunas. Ayat ketiga, ia dihina dan dihindari seseorang yang penuh kesengsaraan, dan yang bisa menderita kesakitan ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Pernahkah di perjanjian baru kita lihat Yesus tidak masuk hitungan? Oh, dia seorang rabi loh guys. Bahkan dia berdebat dengan para imam-imam Yahudi. Pernahkah Yesus tidak dianggap oleh umatnya? Dia rabi guys. Yohanes 3 nomor 2, rabi dia. Artinya dia orang yang punya kedudukan tinggi. Lanjut. Ya, ayat 54 ya. Tetapi sesungguhnya gimana? Terus Tetapi lanjut. sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dalam kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Terus dipikul sampai dan ayat 5. ditindas Allah. Sampai ayat 5. Tetapi dia tertikam karena apa ini? Perbuatan. Bukan, beronatakan. Apa, nggak ngerti? Pemberontakan. Pemberontakan. Sorry. Pemberontakan kita, Iya. dia dirangkumkan oleh karena kejahatan kita. Stop. Ayat 5 ya. Ini yang paling sering dibawa sama teman-teman. Tetapi dia tertikam dan diremukkan. Kalau kita lihat di original teksnya, di situ tertulisnya wehu meholal mipasha enu meduka meawunutenu bla 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 sampai terakhir. Jadi kata meholal yang diterjemahkan sebagai tertikam ini salah. Meholal itu dari kata halal yang artinya terluka. Sedangkan kata meduka yang diterjemahkan sebagai diremukkan itu dari kata daka. Daka itu artinya tertekan. Jadi bukan tertikam, bukan diremukkan, tapi terluka dan tertekan. Jadi lagi-lagi ini korup terjemahan ya. Lanjut Bang. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lanjut aja terus. Ayat 7, lanjut.
Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Oke. Seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Oke, ya stop. Dia tidak membuka mulutnya. Saya tanya dah. Kalau ini memang merujuk pada Jesus, saat penyalipan Jesus buka mulut nggak, teriak-teriak nggak, Eli Eli lama azabtani, membuka dia mulutnya guys. Betul, sangat betul. Nah di situ Jadi dikatakan dia dimaksud, tidak membuka mulutnya. Ya, seperti domba yang membuka mulutnya berteriak, membuka mulutnya itu ya. Tidak membuka Seperti buka mulutnya di yang sini. tidak membuka mulutnya. Justru di Oh, yang situ. tidak membuka mulutnya. Iya. Ya. Kenapa ini ditolak juga oleh Judaism? Ayat 8 bang. Ya, sebentar saya tegaskan ya. Di sini di ayat 7-nya itu ia tidak membuka mulutnya nih, tidak membuka mulutnya. Jadi jangan dipelintir. Ya, Saudara Michael. Ayat Ayat 8 ya 8. bang. Ingat. Sesudah penahanan dan penghukuman terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pertaubatan umatku ia karena tulah. Stop. Di situ dikatakan dan tentang nasibnya. Ini lagi-lagi korup terjemahan. Karena dalam original teksnya tertulis weet doro. Doro itu dari kata dor, artinya keturunan, bukan nasib. Harusnya terjemahannya dan tentang keturunannya. Apakah Yesus punya keturunan? Lagi-lagi tidak terpenuhi. Ada Bang Ben, keturunan rohani. Mereka kan anak-anak Tuhan, Bang. Oh nanti di ayat 10 tenang itu nih. Ayat 9 dulu. Ayat 9-nya ya, oke. Iya. Ini baca, makanya saya bukan nggak bisa baca. Kalau baca ayat kafirnya agak payah ininya, karena bahasanya Iya. aneh. Orang menetapkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Udah. Jadi di situ ada dan dalam matinya di antara orang-orang jahat. Kalau lihat di original teksnya tertulis Ashir bemotaf. Bemot dari kata maut kalau dalam bahasa Arab, artinya mati. Dan dalam matinya Ashir itu bukan orang jahat. Ashir itu orang kaya. Pasti orang Tapi kaya itu disebutnya tuh. fasik. Ya, jadi dan di antara orang kaya kematiannya, bukan di antara orang jahat kematiannya. Lagi-lagi korupsi terjemahan, biar cocok dengan proses penyalipan Yesus di mana kiri kanannya adalah orang jahat. Lanjut ayat 10. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oke, di situ kan ada tertulis dia akan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Ini nggak pernah ada di original teks. Katanya karena di original teks tertulis Heheliim Tashim Asham. Tashim Asham itu apa? Dia mengakui dosanya, bukan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Heheliim Tashim Asham nafsof. Tasim Asyaf itu dia mengakui dosanya. Makanya saya bingung, ini dapat dari mana ini? Dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Di original teks nggak pernah kita temukan yang berarti dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Terus setelah kata Heheli imtashim asyam nasof, di situ tertulis Yir'eh zera ya'arik yaumim. Yir'eh, dia akan melihat zera. Zera itu sperma, benih.
keturunan biologis. Kapan Yesus punya keturunan biologis? Ini menjawab yang Uni tadi nih, masalah ayat 8. Dipertegas di ayat 10. Di situ tertulis Yireh Zera. Zera. Ya arik yomim, arik dari kata arak, sangat panjang. Yomim bentuk jamak dari yaum, hari-harinya sangat panjang. Jadi kalau dipaksakan Yesaya 53 untuk nubuatan Yesus, nggak masuk. Jadi ini bicara tentang penderitaan Bani Israel saat dia di pembuangan. Udah. Gimana Bang Michael, gimana? Ya, ya betul. Maksudnya begini, ya saya pula ya tidak mengerti gitu yang bahasa Ibrani segala macam itu saya tidak paham. Dan saya jujur aja kalau saya disuruh buka original teks, apalagi saya suruh membaca, ya saya bodoh jadinya. Apa brother begini. Brother Michael, sedikit mungkin ini untuk ini Ya, juga silakan, ya. silakan. Sebenarnya Bang Helel tadi menunjukkan teks asli itu bukan untuk menunjukkan kami umat Islam ini paham, Anda tidak paham, bukan seperti itu. Itu kami bertanggung jawab, brother. Ketika kami berbicara itu kami harus menggunakan sisi ilmiah. Salah satu sisi ilmiah dalam mengungkap tafsir dari kitab-kitab berbahasa Samawi harus menggunakan bahasa Samawi tersebut. Artinya kaidah yang kami gunakan ini berusaha ilmiah, brother, melakukan pendekatan linguistik ya, menggunakan ilmu pendekatan bahasa. Nah, sedangkan dalam sisi bahasanya saja doktrin Kristen itu tertolak bahwa kitab Yesaya itu merujuk kepada Yesus. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara umum kita tahu bahwa kitab Tanakh ini adalah kitab yang dipegang turun-temurun oleh kaum Yahudi, di mana kalau kita katakan tidak ada satu pun dari mereka yang memahami kitab itu, tentu ini sangat naif sekali ya. Bagaimanapun juga kitab itu berbahasa ibu mereka, dan mereka juga adalah orang yang mempelajari kitab itu, dan kalian percaya kitab itu mereka yang tulis dan terjemahkan, tiba-tiba kitabnya kalian ambil, pandangan tentang kitab itu kalian tolak, dan kalian yang bahkan tidak bisa berbahasa Ibrani membawa doktrin yang justru bertentangan dengan mereka kaum Yahudi. Orang Yahudi sendiri yang memiliki kitab tersebut itu tidak ada satupun yang menyatakan bahwa kitab ayat Yesaya itu merujuk kepada Yesus yang mati di tiang salib yang dituduh menggenapi ayat tersebut. Nah, jadi kalau secara universal, secara umum, secara kaidah ilmu pengetahuan, maka kalian telah melakukan yang namanya upaya penyesatan dengan mempelintir pemahaman terkait kitab Yesaya menurut pandangan pemilik kitabnya. Begitu, brotherku. Jadi Bang Helel itu tidak merendahkan Anda untuk menunjukkan dia lebih mampu membaca daripada Anda, tidak, tapi membantu Anda dengan mudahnya memahami tekstual menggunakan bahasa asli. Kalau menurut Anda tadi Bang Helel itu melakukan kesalahan, Anda boleh tonton lagi rekamannya, lalu carikan kesalahan yang dibawa oleh Bang Helel, dan Anda berhak untuk meluruskan kembali kalau betul salah. Poin kita diskusi di sini ini kan sudah saya bilang, kami umat Islam di sini menjadi teman kalian, membuka cakrawala berpikir sebagaimana seharusnya, bukan mengislamisasi, bukan memaksakan pendapat, bukan juga merendahkan kalian. Justru saya berharap kalian di sini ya menerima tangan kami yang terbuka untuk menjadi teman diskusi dengan cara apa? Ya, manusia kalah diri kalian. Kalau yang disampaikan Bang Helel Anda tidak mampu membantah, maka tidak berhak mengatakan bahwa Anda lebih benar daripada Bang Helel. Bang Helel berhak mengatakan dia lebih benar daripada Anda karena dia menggunakan kaidah ilmiah, yaitu pendekatan ilmu bahasa. Tapi kalau Anda seandainya mengatakan bahwa Bang Helel salah, ya harus bawa antitesis dengan dasar-dasar yang juga jelas secara ilmiah. Mungkin begitu, my brother. Intinya kembali lagi kita ke poin diskusi kita, bahwa kami mengizinkan kalian bertanya dan kami menemani kalian dalam proses belajar mengajar ini, bukan kami menjadi orang yang lebih hebat daripada kalian. Jangan merasa rendah ini di depan kami sini, kecuali memang kalian sendiri yang merendahkan diri kalian dengan menghujat agama. Mungkin begitu, my brother. Bang Helel adalah orang yang sudah berkecimpung dalam dunia dialektika ini sudah bertahun-tahun, my brother, dan dia juga mempelajari, artinya dia juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Harusnya Anda bersyukur ada
Anda masuk ke Komal ini bertemu dengan orang-orang yang sudah belajar lebih dulu daripada Anda. Mungkin begitu, my brother. Jadi kita di sini bukan saling hebat mana satu hebat, enggak, sama Oke, aja kita. Ya. Saya juga mau tambahkan sedikit ya. Saya memang dari Pak Helal atau yang lainnya memang saya lemah gitu di pembahasa atau bahasa gitu ya. Apalagi bahasa Ibrani, Arab dan ya Yunani itu. Tapi kan tekstualnya ada gitu secara terjemahan gitu. Lalu jika saya tidak merujuk pada terjemahan itu, lalu logikanya untuk apa para cendekiawan atau para penerjemah itu menerjemahkan Suaranya hilang, brother. Yunani Suaranya. atau- Lanjut. Suaranya mendem. ya dari Ibrani atau Yunani, kemudian dari Arab gitu. Ya lalu untuk apa gitu terjemahan itu berikan di situ. Izin Sebelum masuk. Bang Ben masuk Saya ya. lemah gitu. Oh ya, silakan. Bentar Bang, sebelum Abang masuk nih, Michael, sebenarnya Anda ada salah paham, ada misunderstanding Anda di sini. Terjemahan itu tidak sama dengan tafsiran ya. Makna itu tidak bisa pakai terjemahan. Terjemahan itu artinya adalah mengganti kata-kata dari bahasa satu ke bahasa lain. Pahami itu? Iya, yes. Ya, betul. Ya, gunanya apa? Membantu kita memahami, bukan dengan ayat dengan terjemahan itu. Ya, kita memahami membantu kita Iya. membantu saja, bukan Iya. menjadi sandaran memahami kitab suci. Nah, terjemahan itu bisa human error loh. Karena terjemahan ini dibuat oleh orang yang memiliki skill bahasa, kemampuan berbahasa. Apakah dia bisa salah? Bisa, brother. Bisa. Yang namanya bahasa Samawi ini kan tidak semua bisa ditampung oleh bahasa yang baru muncul. Makanya butuh orang-orang yang memahami bahasa asli seperti orang Yahudi, karena itu bahasa ibu mereka. Nah, Bang Helal tadi mengajak Anda menggunakan teks asli, menggunakan pendekatan linguistik supaya tidak salah kaprah. Nah, sekarang begini, Anda tahu tidak channel Pak Yonatan Purnomo, seorang ahli bahasa Yunani dari kalangan Kristen yang keakademisannya tak mampu kalian bantah. Bahkan dia sendiri sebagai orang Kristen boleh dikatakan objektif loh pandangan dia, bahwa dia mengatakan ada 6.000-an lebih kesalahan terjemahan dari LAI. Bahkan orang LAI sendiri mengaku bahwa mereka salah menerjemah. Itu fakta, brother, dan itu beredar, dan kalian nggak bisa bantah itu. Artinya apa? Terjemahan ini bisa menjadi salah karena itu berdasarkan kemampuan seseorang. Ya, silakan dilanjut sama Bang Helel. Izin ya, dikit. Jadi harus yang kita pahami, setiap kali sebuah terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, apalagi bukan bahasa yang serumpun, itu pasti mengalami distorsi. Tidak akan pernah presisi. Belum lagi kalau ada yang namanya motivasi di balik itu, ada motivasi lain di balik itu untuk dogma lah, doktrin, itu pasti berbeda. Karena seperti yang dibilang Uni tadi, bahasa Semitik vocabnya itu jutaan, sedangkan bahasa Indonesia vocabnya hanya ratusan ribu. Bagaimana mungkin bahasa Indonesia bisa menampung vocab dari bahasa Semitik? Cuma 200.000 Bang Ben per Iya. 2024. Iya, ratusan ribu kan, cuma 200.000 sekian kalau nggak salah ya. Ya, sebenarnya kalau Anda bilang terjemahan itu mendekati kebenaran atau benar, bahkan kita bisa kasih banyak Bang contohnya Bang. Bahkan yang berbeda 180 derajat pun kita bisa kasih itu Bang. Misalnya yang sering dibawa Uni nih, kayak Yesaya 63 nomor 9 itu sering dibawa oleh Uni, karena itu fatal terjemahannya Bang. Nanti kalau mau Uni bisa tunjukkan itu kesalahannya di mana itu. Itu fatal itu Bang. Ketika di original teksnya yang dikatakan yang datang malaikat, tapi di terjemahannya yang datang Tuhan. Bayangin coba. Ngeri nggak? Ngeri Bang. Atau mungkin di Mazmur 22:16, salah satu yang sering dicomot-comot oleh teman-teman Kristen, diklaim sebagai nubuatan penyalipan Yesus. Di situ dikatakan tertusuk tangan dan kakiku. Ada kata kaari yadafu weraglai. Padahal kalau kita tahu kaari itu bukan tertusuk, tapi seperti singa. Harusnya seperti singa tangan dan kakiku, tapi sama LAI dipelintir jadi tertusuk tangan dan kakiku, hanya untuk cocok logi nubuatan, untuk klaim nubuatan penyalipan. Dan masih banyak lagi yang seperti itu Bang.
Jibun kita bisa tunjukkan itu yang terjemahan-terjemahan korup seperti itu hanya untuk mendukung klaim nubuatan Jesus. Lanjut teman-teman. Dan menariknya Brother Michael, kesalahan tersebut itu bukan kesalahan terjemahan LAI ya tentang malaikat Tuhan yang diterjemahkan bahwa Tuhan itu sendiri. Itu bahkan terjadi kesalahan pada zaman Raja Ptolemy loh. Itu tertulis dalam Septuaginta Anda sendiri. Jadi kalau Anda bisa membandingkan Septuaginta yang adalah terjemahan yang ditulis pada zaman Raja Ptolemy yang konon kabarnya ditulis oleh 72 rabi Yahudi ya, yaitu katanya kitab Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta atau disebut dengan Pentateuch. Di situ tertulis bahwa Tuhan sendiri yang akan turun. Tapi ketika kalau Anda cross check bagaimana kemudian kaum Mesorat kembali ya merekonstruksi ulang kitab tersebut dituliskan di abad ke-9 yang Anda bisa baca dalam teks Sefaria saat sekarang ini ya yang disebut dengan Sefaria. Websitenya Anda boleh buka. Anda boleh buka website Septuaginta, Anda boleh buka website Sefaria. Alhamdulillah dengan teknologi Anda bisa bandingkan kedua teks tersebut bahwa yang satu itu yang turun adalah Tuhan itu sendiri, yang satu itu malaikat Tuhan. Dan ini kenapa dikatakan fatal, sangat fatal, karena ini sedang menyamakan Tuhan dengan malaikat. Maka kalau kalian menuhankan Tuhan, kalian menuhankan makhluk wajar, karena dari awal kitab yang bahkan sebelum Masehi ada pun sudah terjadi kesalahan. Masalahnya siapa yang bisa memastikan mana yang paling benar, Septuaginta atau teks Mesorah? Kalau kalian bilang Septuaginta lebih dulu benar, bisa nggak kalian tunjukkan apakah yang menerjemahkan Septuaginta itu betul-betul orang Yahudi? Bagaimana cara mengidentifikasi orang kalian saja tidak tahu siapa salah satu nama ke-72 rabi tersebut? Jadi ke-72 rabi itu diyakini ada sebagai legenda, sebagai mitologi, bukan sesuatu yang adalah konteks sejarah dan akademik karena memang tidak diketahui siapa mereka. Tapi diyakini dari mulut ke mulut bahwa itu pernah terjadi. Tapi secara kaidah ilmiah ilmu sejarah, secara historis, ada tidak data-data dari ke-72 rabi tersebut? Berkali-kali saya tanyakan ini kepada umat Kristen, bahkan saya mencari sendiri di dalam berselancar di dia. Tidak ada yang memiliki namanya, tidak ada yang tahu namanya, brother. Ya, Iya, jadi nggak bisa bahkan mengidentifikasi dari mana mengkaji kitab Septuaginta kalian itu itu siapa benar, siapa salah. Iya, iya Unit. Dari mana Septuaginta itu diterjemahkan dari naskah apa sampai sehari ini gelap? Gelap sampai banget hari ini. bang, segelap hubungan saya dengan si dia. Dan kalau kita Iya. belajar juga bagaimana kemudian Nggak Dead usah Sea curhat. Scroll ditemukan yang konon ya yang konon katanya Dead Sea Scroll ini memiliki kesamaan dengan beberapa kitab. Kita tidak pernah tahu loh paparan kajiannya sebagaimana kita bisa menemukan link dari bagaimana teks San'a itu di abad pertama. Ini saya kasih contoh Anda ya brother ya, Bang Michael ya. Saya buka data saja sudah ya. Lebih enak kita tuh apa namanya? Kita berusaha akademik itu dengan menunjukkan literasi. Kalau kita lihat bagaimana Al-Qur'an ya, saya punya website yang bisa Anda buka untuk mengkonfirmasi kebenaran Al-Qur'an secara tekstual ya. Ini kita bicara tekstual loh, bukan bicara lisan ya, apalagi lisan. Nih. Ya ini nih terakhir, nanti Anda lanjut lagi ya nih. Kami membantu Anda belajar. Nah, ini adalah salah satu website Islamic Awareness, Codex San'a, naskah Al-Quran dari pertengahan abad 1 Hijriyah, brother. Ya, pertengahan abad pertama, brotherku. Dan bahkan ini melibatkan apakah umat Islam saja? Tidak, my brother. Ya, ini melibatkan banyak sekali para scholar, bahkan dari UNESCO pun terlibat nih. Ya, World of Islam Festival Trust disponsori oleh UNESCO, diadakan di Pusat Timur Tengah Fakultas Studi Oriental Universitas Cambridge pada bulan Juli 1976, mengundang berbagai ahli dalam dunia muslim dan non muslim untuk memvalidasi kebenaran tekstual ini secara ilmiah, secara penelitian. Dan ternyata dia mencakup tulisan di abad pertama nih ya, dan juga mencantumkan beberapa mushaf Hijazi kuno seperti Dam 01, Dam 0 sekian, 16 folio nih ya, 16 folio. Kemudian kalau kita lihat di sini
Ada di sini tertulis, pada tahun yang sama kunjungan Noseda ke San'a dipublish peneliti Razan Ghassan Hamdaun menyerahkan tesis masternya berjudul apa judul tesisnya, brother? Ini ilmiah sekali. Naskah-naskah Al-Qur'an di San'a dari abad pertama Hijriah. Ya. Nih, kalau kita mencari, lalu teks kitab kalian ada nggak websitenya? Ada. Saya juga punya teks kalian itu, websitenya. Apa itu? Salah satunya adalah teks Codex Sinaiticus. Ya, mana nih Codex Sinaiticus? Saya sudah buka tadi nih. Ntar saya buka dulu ya. Nih. Codex Sinaiticus. Ya. Nih. Abad 4 ya. Nah, di sini ya pertengahan abad keempat. Bagaimana mungkin kalian mau mengcompare teks Sinaiticus yang paling awal ada, yang bahkan katanya ditulis di abad keempat, 400 tahun jaraknya dengan Yesus, tiba-tiba kalian jadikan sandaran berkeyakinan, brotherku? 400 tahun loh, 400 tahun. Sementara kami secara tekstual memiliki manuskrip di abad pertama. Bahkan kalau seandainya ini dibacakan kembali bagi orang-orang yang bisa baca kitab gondol, itu tidak ada satupun perbedaan dengan bacaan kami saat sekarang ini, my brother. Kalau kita mengkaji, di sini berisik. Ya, Bentar ya, hujan turun. Yunifa, saya tambahkan sedikit. Ya, lanjut. Jadi menurut Anda karena terlalu jauhnya 400 tahun gitu. Karena sebetulnya ini kan hubungannya berarti kisah para rasul ya. Jadi ketika mereka menulis pesan-pesan Yesus gitu bersama dengan Paulus, Barnabas dan lain sebagainya. Tapi kan itu ditemukan memang di Vatikan gitu. Maksudnya tulisannya itu ditemukan di Vatikan, artinya itu kan di Roma. Artinya kan Paulus kan pernah pulang ke Roma pada entah pada abad berapa gitu. Kita juga kurang paham itu. Izin. Ya. Izin. Ya. Ya. Jadi kalau ditemukannya Kodeks Vatikan itu kalau nggak salah 1868 kalau nggak salah. Kodeks Sinai 1848 oleh Cornelius van Tissenhof. Jadi bukan ditemukannya. Abad keempat itu adalah dia diproduksi atau dituliskan. Make sense nggak? Kalau itu ditulis oleh murid Yesus, jelas nggak mungkin. Karena nggak mungkin murid Yesus hidup sampai 400 tahun. Karena di dalam Bible juga dikatakan bahwasanya murid Yesus matinya setelah Yesus, nggak lama setelah Yesus. Kedua, kodeks tertua kan kodeks Vatikan yang mungkin selisihnya nggak lebih dari 5 tahun ya. Ini dikatakan sebagai dua kodeks terlengkap yang ditemukan. Anda tahu nggak perbedaan antara kodeks Sinai dan kodeks Vatikan di dalamnya? Baik perbedaan mayor maupun minor. Ada hampir 3.000 perbedaan, tepatnya di angka 2.980 perbedaan, baik mayor maupun minor. Bayangin coba, dua kodeks tertua yang tahunnya saling berdekatan aja hampir 3.000 perbedaan. Apalagi ketika Anda tarik dengan kodeks-kodeks yang lebih mudah, kodeks Bizai, Alexandrinus, apalagi dengan Textus Receptus. Ngeri, brother. Ngeri. Bang Ben, coba dibantu saudara kita yang di bawah itu dulu, kasihan banget dia. Nama akunnya Dev Vinci 2025. Dia bilang begini, Al-Quran di abad 1, Muhammad hidup di abad 7, logika penyembah batu botol katanya. Dev, abad satunya saya sedih. Hijriah, bos. Abad 1 Hijriah. Masehi. Kurang tepat ya. Makanya yang di bawah kalau orang ngomong tuh didengarin, jangan pakai dengkul, pakai telinga dong. Lanjut. Jadi seperti itu, Bang. Misalnya kalau kita bandingkan ya, misalnya antara tadi antara kodeks Sinai dan kodeks Vatikan yang abad 4. Terus kita bandingkan di abad 5 misalnya kodeks Bizai dan kodeks Alexandrinus. Itu juga lebih parah lagi. Misalnya nih, kalau kayak Markus 16, di mana di kodeks Vatikan dan kodeks Sinai itu hanya dari ayat 1 sampai ayat 8a. 8b 9 sampai 20 tidak pernah ada. Itu baru muncul di abad kelima kodeks Bizai. Bang Ben, izin Bang Ben. Ya. Ternyata di Kodeks Sinaiticus, Kejadian 1 pasal 1 sampai 20 tuh nggak ada, Bang Ben.
Iya, banyak. Kejadian Di situ satu ada ya nggak ada. surat Kejadian nafas. satu dari pasal 1 sampai pasal 20 bukan ayat ya. Dari pasal 1 sampai pasal 20 itu tidak ada di Kodeks Sinaiticus. Itu tidak ada. Tidak ada itu. Nah, dari mana diambilnya? Kodeks yang tertua, Kodeks Sinaiticus ya dari Septuaginta ya, itu tidak ada dari kejadian dari pasal 1 sampai pasal 20 boleh cek. Tidak ada itu. Kodeks Nah, kok Sinaiticus nggak tiba-tiba ada? Kitab Kejadian nggak ada. Nggak ada. Kita kejadian pasal 1 sampai Enggak, sampai tunggu. 20. Itu kan perjanjian baru. Perjanjian lama, Bang. Kejadian di Kodeks Iya, Kodeks Sinaiticus. Sinaiticus. Nah, yang Kodeks saya- Septuaginta, di yang saya Septuaginta, tahu. abang coba lihat di Sinaiticus ada nggak? Kodeks Sinaiticus. Sinaiticus memang Kodeks Kejadian Sinaiticus itu ya. perjanjian baru isinya. Bang Ben, ya Bang Beni coba Bang Beni di Kodeks Sinaiticus coba Bang Beni. Saya nggak pakai Ya, ini. Saya sudah memang cek nggak ada kemarin. itu kitab. Bukan. Ini Torah di Michael situ. salah paham. Oh. Menurut Michael, Maksudnya? Kodeks Sinaiticus itu hanya ada perjanjian baru. Bukan, brother. Bukan. Kodeks Jadi Sinaiticus salinan itu ada kejadian kejadian juga. lama disalin juga di situ. Disalin juga. Tidak ada pasal 1 sampai Oh. pasal 20. Ya, tidak ada. Nah, kenapa sekarang ada? Jadi Bingung kalau nih. saya sih fokus di perjanjian baru aja ya. Jadi selain tadi bicara tentang Markus 16 dari ayat 9 sampai 20 yang hilang itu masih banyak. Misalnya di Yohanes 7 ayat 53 nggak ada. Bahkan di Yohanes 8 dari ayat 1 sampai ayat 11 hilang. Nggak pernah ada di Kodeks Sinaiticus. Dan masih banyak lagi gitu loh. Baru muncul-muncul, ada yang muncul di abad ke-5, ada yang baru muncul di abad ke-6. Makanya itu jadi pertanyaan gitu loh. Dari mana ini munculnya? Apalagi ketika kita bicara Yohanin Koma ya. Di Yohanin Koma di Kodeks Sinaiticus itu hanya tertulis Hotitreis eisin oumarturientes, sebab ketiganya memberi kesaksian. Selesai di situ. Tiba-tiba di Textus Receptus abad 17 cetakan kedua muncul. Di surga Bapa, Anak, Roh Kudus ketiganya adalah satu bla bla bla. Itu banyak kalau kita mau pelajari kritik teks. Itu banyak tambahan sisipan ayat yang tadinya nggak ada tiba-tiba nongol, ayat yang tadinya tidak pernah muncul tiba-tiba simsalabim muncul. Itu banyak itu kalau kita belajar kritik teks itu. Ya, saya juga tertarik gitu dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 kalau nggak salah. Tapi kan sebetulnya memang itu kan ditemukan pada, kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya salah, itu di Bodmer Papir itu abad kedua ya kalau nggak salah ya. Di Kodeks Sinai sendiri itu hanya tertulisnya Hoti Tres Eisin O Marturientes, ada titik di situ. Artinya itu sebab itu ada 3 yang memberi kesaksian. Udah titik di situ. Lanjutannya yang di surga Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus ketiganya adalah satu. Itu tidak pernah ada. Munculnya baru di Textus Receptus abad 17. Dicetakan kedua kalau nggak salah. Ya, dan lagi gini, Bro Michael. Sebenarnya itu kalau merujuk ke situ itu tulisannya itu bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi Holy Spirit, Water and the Blood. Jadi Roh Kudus, air dan darah. Betul nggak, Bro Ben? Itu yang ayat 8, Bang. Oh, yang ayat 8-nya ya? Iya, itu ayat 8. Nah, ini tadi Tambahnya itu, Holy pernyataan Spirit, dari Datuk tadi ya. Water and Blood. Pernyataan dari Bang Datuk tadi, karena Bang Datuk tidak bisa menunjukkan data. Ini Kodeks Sinaiticus ya. Ya, kitab Genesis, Kejadian. Ini kalau kita lihat capsternya dimulai dari 21. Berarti pasal 1 sampai 20 itu nggak ada. Nggak ada. Pasal itu, satu pasal itu kita taruhlah 10 Lebih ayat. 30 ada Oke? Bang Ben. Ya oke lah, 20 ayat kita ambil ya. Iya. Ya. Kita ambil rata 20 ayat. Kalau 20 pasal, 20 berarti 400 ayat yang disisipkan. Gila nggak tuh? Menurut Anda?
400 ayat yang masuk tanpa ketahuan, tanpa kalian sadari gitu. Ada yang masukin. Maksud dan tujuannya apa coba dimasukin? Supaya apa dimasukin? Ya, saya juga belum Kira-kira Bro Michael, supaya apa terlalu dimasukin? mempelajari itu gitu. Saya belum terlalu mendalami itu, jadi saya nggak perlu Enggak, ngomong kalau banyak. menurut analisa Anda. Mudah-mudahan mudah-mudahan Michael setelah diskusi di sini makin belajar lagi Bible ya Dek. Semoga tercerahkan dan itu harapan kami Dek. Jadi masuk ke Komal Umat Islam itu bukan menjadikan kalian Islam, tidak. Karena Islam itu hak Allah. Tapi menjadikan kalian semakin sadar bahwa pentingnya ilmu pengetahuan gitu loh. Jadi Michael nanti habis dari sini mudah-mudahan semakin mengkaji, mempelajari dan ya kembali lagi kalau Michael telah tahu bahwa ini benar, kami benar dan tak terbantahkan ya pilihannya ada di tangan kamu Dekku. Lanjut ya. Bahkan kami bisa membuktikan secara silsilah Yesus pun menurut Matius, menurut Lukas pun gabrul. Kami bisa buktikan. Ya benar Bang Ben ya? Ya, Bang, mungkin Maksudnya gini Pak Dato. Kalau kita hanya merujuk iman hanya karena silsilah atau salah satu spesifikasi lainnya, ya kalau misalkan saya beriman pada Firaun, silsilahnya bahkan lengkap ya saya akan beriman pada dia hanya karena silsilahnya lengkap gitu. betul. Nah, ini ada sebuah narasi yang dikorup oleh Bible Anda untuk menyembunyikan sebuah identitas bahwa dari hasil inilah makanya Yesus tidak pantas disebut Mesias. Ada sebuah penyembunyian. Tapi setelah kita pelajari setelah teliti, ternyata terbuka bahwa kenapa ini dihilangkan? Kenapa ini dihilangkan? Ternyata sebab ini dihilangkan. Kalau ini disebutkan, maka akan kelihatan secara jelas bahwa Yesus itu tidak pantas duduk di atas tahta, tidak pantas. Dan akan terbuka lebar, akan terang benderang bahwa kemesiasan Yesus itu kenapa ditolak oleh orang Yahudi? Karena ada sebuah narasi di situ. Gitu. Ini ada sebuah pendistorsian sejarah silsilah. Kenapa ini dihilangkan? Itu loh Bang Michael. Ya. Terima kasih Pak Dato. Ya, Iya, lanjut. Jadi sebetulnya saya kalau disuruh pakai original teks ya memang saya agak dungu ya, bisa dibilang ya saya bodoh gitu. Tapi ketika saya melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam terjemahan itu ya kalau misalkan saya merujuk pada hanya perjanjian baru saja, apalagi dalam Yesus berkata bahwa dia adalah Mesias itu sendiri, sedangkan menurut tafsir Yahudi itu tidak ada gitu. Ya saya belum sampai ke situ ketika Anda mengatakan bahwa tidak sesuai gitu terjemahan dengan original teks. Memang bahkan Budi Asali pun mengakui banyak beberapa kesalahan gitu. Misalkan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebetulnya bukan aku telah ada, tetapi aku ada gitu. I am gitu. Itu kan sebetulnya kan itu ditambahkan gitu. Aku telah ada gitu pada Yohanes 10:30. Ya kalau tidak salah. Bukan. Yohanes 8:58. 858. Iya, 858. Ya. Ya, ada sebuah terjemahan tapi tidak ada original teksnya. Apakah Anda masih percaya? Ya saya kalau saya dibilang percaya, ya saya masih percaya gitu karena saya Kristen gitu. Saya seorang Protestan. Saya tunjukkan sama Anda sebuah buktinya. Sebuah buktinya. Betul saya punya buku. Ya, dikit ya, sebelum masuk ke Bang Dato ya. Jadi itulah kenapa kami umat Islam menjaga original teks kitab kami gitu loh. Jadi ketika ada sebuah distorsi dalam terjemahan atau kesalahan dalam terjemahan, kami akan merujuk ke original teks gitu. Nah, yang jadi masalah teman-teman Kristen itu perjanjian baru ya khususnya ya. Ya betul. Itu nggak punya autografnya bahkan nggak ada gitu loh. Dari sekian ribu
manuskrip yang beroriginal teks Greek, mulai dari yang tertua sampai yang termuda, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Semuanya berbeda. Ya, misalnya saya izin Bang Abuya, saya punya ini ya. Oke, Contoh sebentar. satu ayat. Ya, izin Bang Beni. Markus 15:28. Markus 15:28 yang dalam original teksnya ada, di dalam terjemahannya ada. Ini kosong, Bang. Kosong. Nggak ada ayatnya. Itu terjemahan apa itu? Terjemahan apa? Terjemahan Markus 15:28. Enggak, maksudnya Anda boleh ketik Greek Online Bible, Anda boleh ketik di Greek Online Bible, Anda cari Markus 15:28, ada nggak ayatnya di Greek Online Bible? Ada nggak? Ini kosong, Bang. nanti saya Masih banyak. Iya. Coba Bang ketik Greek Online Bible, Bang masukkan Markus 15:28, ada nggak ayatnya? Kita uji di sini. Ada nggak? Markus 15:28 Greek Online Bible. Ya, mungkin begini Bang Datuk. Mungkin Bro Michael ini belum bisa menjawabnya sekarang. Jadi dicatat aja dulu oleh Bro Michael. Catat, ya. Nah, dicatat aja dulu tadi yang beberapa data yang kami tunjukkan dicatat, ya mungkin untuk jadi pembelajaran untuk Bro Michael ya. Jadi Bro Michael mengatakan saya ini bodoh. Tidak. Saya tidak merasa senang ketika Anda mengatakan itu. Justru ketika Anda mengatakan itu, kami merasa bersalah akhirnya, gitu loh. Bukan merasa senang, merasa bersalah, gitu ya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, itulah fakta yang harus kami tunjukkan kepada Anda. Supaya apa? Supaya Anda menambah ilmu pengetahuan seperti Uni Rifa tadi sampaikan. Kami tidak ingin Anda udah masuk Islam aja itu nggak benar. No, tidak begitu. Konsepnya tidak begitu kami. Kami hanya menyampaikan apa yang kami tahu berdasarkan fakta, begitu, Bro Michael. Silakan dilanjut. Ya, coba Bang ketik Markus 15:28 Greek Online Bible. Ada nggak ayatnya 28 ini? Kosong, Bang. Ini kosong. Kosong. Terus apa lagi? Banyak nanti ayat-ayat yang saya buktikan. Saya buktikan. Atau perlu Abang catat, terus Abang cari sendiri di Greek Online Bible, ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya? Ya. Ya, nanti saya cari, saya masih ya nanti aja lah. Ya. Atau perlu Abang catat ya, ayat-ayat yang tidak ada original teksnya, yang satunya, ya. Injil Lukas di 17:36, Markus 15:28, Markus 11:26, Markus 9:46, Markus 9:44, Matius 23:14, Matius 17:21, Matius 18 nomor 11, ya. Ya, kemudian di Roma berapa tuh, lupa saya, Roma berapa? Kisah Para Rasul 28:29, ya, 28:29, Lukas 23:17, ya. Kemudian di Roma 16:24. Roma 16:24. Itu tidak ada original teksnya, Bang. Coba Bang buktikan sendiri, Abang ketik di Google Greek Online Bible, coba tarikan di situ. Ada nggak ayatnya bunyinya begitu? Nah, itu aja. Lanjut yang lain. Ya, Ya, jadi mungkin Bro Mike. Silakan ini Uni. Itu saya Silakan Uni. Ya. agak tertarik gitu dengan apa ya, dengan kutipan itu ayat nomor 24 apa ini isinya. Michael, ini sedikit buat kamu, Dek. Nggak ada. Dek, mungkin ini sedikit masuk. Begini ya, Dekku. Sebenarnya kalau kita bicara tentang critical text ya, Dekku, ada satu materi kajian di dalam ranah kekristenan itu yang disebut dengan kritik teks. Nah,
kritik teks ini di dalamnya ada beberapa masalah yang dikaji oleh para scholar Kristen. Mungkin kamu tahu bagaimana Bert Ehrman, ya kan? Membuktikan bahwa kitab kalian itu penuh dengan distorsi. Salah satunya adalah bahkan Yonatan Purnomo yang baru-baru ini hadir sebagai scholar Kristen itu secara terbuka dan terang-terangan mengatakan bahkan Kodeks Sinaiticus itu pun tidak kanon. Satu, itu masalah besar sebenarnya. Bahkan kalian juga tidak tahu siapa yang mengkanon. Artinya jangankan bicara tentang isi di dalamnya secara hikmah dan pandangan bagaimana bermoral dalam kitab tersebut, pondasi tentang epistemologi kitab kalian sendiri itu udah hancur, dekku. Nah, apa yang kami lakukan barusan itu sebenarnya sedang memberikan bukti-bukti bahwa kitab kalian itu tidak layak dikatakan kitab suci karena tidak terjaga dan sangat-sangat terdistorsi, bahkan jauh dari teks aslinya. Karena banyak sekali yang harus dipertanyakan. Kalau memang dia sesuai dengan pengajaran Nabi terdahulu dan Yesus, bagaimana cara menelaahnya secara ilmiah? Sementara kami bisa buktikan adanya kontradiksi, penulisnya tidak jelas, yang mengkanon juga tidak tahu, kemudian menerjemahkan apakah punya skill menerjemahkan atau tidak. Dan karena ada kepentingan pada masa Raja Ptolemy dan juga pada masa Konstantin, di mana secara tradisi sejarah kamu boleh baca sendiri sejarah bahwa crowd of control, ya, para pemimpin masa by masa memimpin itu dengan cara apa? Menjadikan agama sebagai alat untuk mengatur manusia, dan itu terjadi pada abad ke-8. Ya, itu terjadi pada abad ke-8, di mana bahkan kerajaan dengan gereja itu menjadi satu padu dalam upaya mengatur masyarakat seperti yang mereka inginkan. Artinya lagi, kami hanya membantu membukakan fakta-fakta kepada kamu bahwa kitabmu, bahasa saya mungkin agak menyakitkan, tapi semoga ini jadi obat buat kalian. Kitabmu tidak layak dikatakan suci, adikku. Tidak layak dikatakan firman Tuhan, tidak layak dikatakan suci. Maka dari tadi saya mengusung sebuah pertanyaan yang sangat-sangat saya ingin kalian menjawab. Buat kamu, saudaraku Mikael, ini sebagai yang mungkin terakhir lah kalau dari saya, ya, karena sudah begitu banyak yang kami sampaikan, ilmu dari saudara-saudara saya pikir yang ini yang bahkan di STT pun kalian tidak akan temukan, ya. Kalau di STT kalian membayarnya, tapi di sini kami berikan gratis kepada kalian. Kami lelah tidak masalah, hanya karena kami mencintai kalian supaya kalian kembali ke fitrah kalian. Maka saudaraku Mikael, satu pertanyaan dari Uni yang Uni ingin mendengarkan jawaban dari kamu. Apa alasan kamu mengatakan kitabmu suci, adikku? Mungkin itu yang lebih penting buat saya, sehingga nanti kami tahu di mana sebenarnya misunderstanding kamu. Kalau kita bicara saya hanya menjalankan terjemahan kitab saya karena saya Kristen, itu sudah masuk ke ranah saya yakin, saya imani, dan kami tidak berhak untuk kritisi itu. Karena keimanan, keyakinan itu hak kalian. Bahkan botol kecap kalian jadi Tuhan pun kami nggak marah. Kenapa? Itu hak kalian, itu pilihan kalian. Tapi selagi kalian masih berdialektika dengan kami akan menemani kalian dalam menggunakan alat. Apa alatnya? Yang pertama adalah ilmu dan akal. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Itu adalah alat untuk memisahkan mana benar mana salah, adikku. Ya, kita manusia. Maka itu saja mungkin pertanyaan dari Uni supaya kita tidak panjang kali lebar. Bang Datuk sudah tunjukkan, Bang Benny sudah tunjukkan, Bang Ben sudah temani kamu. Maka pertanyaan Uni adalah, wahai saudaraku Mikael, apa alasan Anda mengatakan kitab yang Anda pegang ini adalah kitab suci? Silakan, nanti kita tanggapi lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Berakhir sudah diskusi Uni Rifa, Bang Datuk, Bang Benny, dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat ini dapat mementingkan kita dari permutatan, yang mana pada sekarang ini banyaknya misionaris yang mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.